Baik, selamat malam, Coach Iwan. Apa kabarnya? Selamat malam, Romo. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Lagi sibuk apa-apa akhir-akhir ini? Ya, akhir tahun ajaran, jadi sibuk mempersiapkan untuk tahun ajaran depan dan juga menyelesaikan hal-hal yang harus selesai di akhir tahun ajaran 2023-2024 ini, Romo. Oke, wow, sudah dengan agenda yang sibuk ya Pak, sehingga nanti di akhir tahun juga sudah beres dan juga sudah siap untuk memasuki tahun ajaran baru ya Pak. Yes, Romo, yes, yes, Ya, yes. oke, wow. Nah, sebentar lagi kita akan memulai sesi coaching kita pada kesempatan malam hari ini. Coaching, seperti Pak Iwan juga sudah mengetahui, adalah sebuah proses untuk memfasilitasi tujuan yang ingin dicapai oleh coachee atau klien begitu, dan memperjelasnya begitu sehingga menjadi lebih spesifik, gitu. Menemukan langkah-langkah terbaik serta sumber daya yang dibutuhkan. Apakah oke dan Coach Iwan sudah siap? Oke, dan saya siap. Oke. Selama sesi coaching ini, saya akan berusaha untuk mendukung, begitu, untuk mendengarkan dan juga bertanya, begitu. Saya akan berkomitmen secara total dan juga penuh dalam memperhatikan Coach Iwan, begitu. Apakah oke? Oke, Romo. Oke, terima kasih. Baik, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Coach Iwan capai? Saya ingin mempersiapkan program kerja untuk sekolah saya, lebih khusus ke program pengembangan kompetensi dari guru-guru saya di tahun ajaran yang akan datang. Wow, jadi spesifiknya program itu ditujukan untuk Bapak Ibu guru untuk pengembangan mereka. Betul, Pak? Betul sekali. Wow. Bagi Bapak, apakah ini adalah sesuatu yang dapat dicapai dalam sesi coaching ini? Tujuan ini tadi. Em, saya berharap begitu. Paling tidak saya akan menemukan langkah-langkah dan sumber daya yang saya miliki untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Wow, semoga demikian Pak, dan semoga sesi coaching ini juga dapat membantu seperti tujuannya memfasilitasi juga menemukan sumber daya serta langkah-langkah yang diperlukan sehingga tujuan spesifik tadi terkait dengan pengembangan guru itu dapat tercapai. Gitu ya Pak. Ya, Nah, jadi tujuan yang ingin Bapak capai tadi terkait dengan pengembangan guru itu salah satu program untuk spesifiknya bagi para Bapak Ibu guru. Apakah betul Pak? betul sekali. Oke. Terkait dengan informasi apa saja yang perlu Coach Iwan kumpulkan untuk melakukan sebuah tindakan sehingga tujuan ini dapat tercapai. Begitu, Coach. Informasi yang pertama yang saya perlukan jelas record dari eh, performance atau kinerja guru saya di tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama, Mhm. bisa dilakukan dengan eh, penilaian kinerja oleh yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Satu, dua, bisa melakukan observasi langsung di kelas-kelas. Yang ketiga, bisa mengadakan focus group discussion dengan para guru tersebut untuk mendapatkan feedback masukan terhadap kinerja mereka di tahun-tahun sebelumnya. Nah, referensi data ini yang saya perlukan yang paling utama. Karena apa? Karena itu untuk menyusun program berikutnya sehingga program di pengembangan kompetensi guru ini sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, yang mereka lemah di mana, yaitu yang kita akan kembangkan di situ. Wow, luar biasa sekali. Saya pikir Pak Iwan sangat mengerti sekali konteks kebutuhan
Bapak Ibu guru di persekolahan-persekolahan yang Bapak pimpin sebagai ketua yayasan begitu. Dan ini luar biasa sekali ya, jarang ketua yayasan yang mengerti konteks kebutuhan apa begitu dan Bapak berusaha untuk memfasilitasi supaya tadi pengembangan Bapak Ibu guru itu berjalan dengan baik dan lancar. Lalu kira-kira Ya. strategi apa saja yang akan Bapak capai begitu agar berhasil tujuan ini tadi begitu Pak? Em, Strateginya adalah saya mesti mengerti betul kebutuhan dari Bapak dan Ibu guru dalam konteks pengembangan kompetensi individual mereka. Karena kalau saya tidak mengerti, maka saya akan memberikan sesuatu eh, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan itu yang belum tentu pas dengan kebutuhan mereka. Dan ketika tidak pas dengan kebutuhan mereka, yang terjadi adalah justru kontraproduktif. Sudah diberikan materi-materi pengembangan kompetensi, tapi ternyata tidak bisa mereka gunakan secara maksimal dalam pekerjaan mereka, dalam peran mereka sebagai pendidik di sekolah maupun di rumah, lebih-lebih maupun di masyarakat. Gitu. Wow, tadi Bapak terkait dengan pengembangan kompetensi individual mereka begitu. Bagi Bapak ini sesuatu yang sangat penting ya, selain memang kompetensi profesional mereka sebagai seorang pendidik. Karena tadi saya mendengar bahwa Bapak mengatakan untuk profesi mereka sebagai guru dan juga di rumah. Jadi Bapak melihat bahwa hal itu, kompetensi itu suatu yang berkesinambungan dan ada keterkaitan gitu Pak antara mereka sebagai seorang guru profesinya dan juga sebagai seorang yang memang hidup di rumah tangga dan di tengah-tengah keluarga. Sangat berkaitan. Itu yang saya pikirkan betul karena kalau tidak, maka kalau misalnya guru itu memisahkan peran mereka sebagai pendidik di sekolah hanya karena mereka berprofesi sebagai guru, sementara di rumah tidak bisa menerapkan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka di rumah itu tetap dalam konteks sebagai pendidik, maka ini akan menjadi sesuatu yang eh, menurut saya eh, apa ya kita sebagai masyarakat akan kesulitan karena guru hanya berperan di sekolah, sementara di rumah mereka tidak berperan sebagai pendidik. Nah, ini yang harus ditekankan dalam diri mereka. Wow, itu artinya apakah mungkin kedua profesi tadi sebagai misalnya di rumah perannya entah sebagai orang tua atau kepala keluarga atau ibu rumah tangga dan juga sebagai guru itu kedua hal yang memang saling terkait dan juga betul-betul artinya bisa menjalankan keduanya secara bijak dan bertanggung jawab. Artinya ketika di rumah ya di rumah, ketika di sekolah ya di sekolah bagaimana di satu segi harus membedakan tetapi di segi lain juga harus berkesinambungan. Apakah ada Bapak melihat hal seperti itu? Ya, justru malah mereka harus saling terkait, saling berhubungan antara peran Ya, mereka di rumah, peran guru di sekolah, peran mereka di masyarakat. Itu dalam konteks yang sama yaitu seorang pendidik. Menurut saya begitu. ya. Ya, karena saya melihat misalnya ketika ada persoalan di rumah lalu dibawa ke sekolah yang menjadi sasarannya itu kadang anak-anak dikorbankan. Jadi guru itu tidak bisa melihat bahwa oh saya harus melepaskan apa nama permasalahan saya yang ada di rumah tidak boleh dibawa ke sekolah lalu siswa itu jangan dibebankan dengan persoalan saya sehingga dia harus tetap profesional sebagai seorang guru. Itu kira-kira hal-hal seperti ini juga bisa menjadi sasaran pengembangan bagi Bapak Ibu guru menurut Kesiwan. Betul sekali, betul sekali. Wow, baik, Mas Iwan. Jadi, eh, apa hubungan logika yang Bapak pakai sehingga Bapak memilih strategi itu tadi? Eh, karena eh, begini, Rom, saya melihatnya guru itu harus dibekali secara maksimal dari baik tidak cukup hanya sisi intelektual saja, tapi sisi emosional juga harus kuat, sisi sosial juga harus kuat,
sisi spiritualnya juga harus kuat. Sehingga dengan keempat aspek yang mereka miliki, yaitu intelektual, spiritual, sosial, dan emosional itu seimbang, maka saya yakin mereka akan menemukan dirinya sebagai seorang pendidik yang benar-benar punya dedikasi terhadap pendidikan. Wow, luar biasa sekali, Coach. Tadi Coach Iwan mengatakan bahwa secara maksimal begitu, mengembangkan diri secara maksimal. Nah, apakah artinya selama ini masih belum maksimal begitu? Belum maksimal dong. Wow, oke. Apakah yang Coach Iwan pahami dengan maksimal tadi itu? Artinya maksimalnya ukurannya seperti apa begitu? Maksimal itu mereka bisa, yang pertama jelas mereka punya dedikasi dan komitmen yang kuat sebagai pendidik. Itu satu. Yang kedua, mereka mengeluarkan semua potensi dirinya, guru tersebut, dalam konteks sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, mereka bisa memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki itu untuk kepentingan peran mereka sebagai seorang pendidik. Wow, luar biasa sekaligus dan Kesiwan menjelaskannya dengan secara detail terkait dengan pengembangan yang akan Kes lakukan terkait tujuan untuk mengembangkan guru-guru itu tadi dan sudah sangat siap saya pikir untuk melaksanakan dan mengeksekusi salah satu program pengembangan untuk guru itu. Nah, kira-kira sekarang apa kesimpulan yang dapat Kesiwan ambil dari sesi coaching yang kita lakukan pada malam ini? Sekali lagi saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang provokasi pikiran saya, membuat saya harus mengeluarkan semua hal yang ada dalam pikiran saya dalam rangka mencapai tujuan yang saya harapkan tadi itu loh. Dan ini memang yang saya Ah, sukai dari sesi coaching, karena membuat ya. dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu membuat saya harus berpikir memaksimalkan apa yang ada dalam diri saya supaya saya bisa membuat perencanaan dari tujuan yang saya harapkan itu dengan lebih baik. Wow. Lalu apa kira-kira action plan yang akan Coach Iwan buat? Yang pasti sama dengan yang tadi, saya akan membuat agenda kerja. Jadi setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, dan kemudian dari situ saya akan detailkan dalam sebuah program sehingga tahun depan bisa dilaksanakan. Wow, luar biasa sekali Coach. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching pada malam hari ini. Semoga sesi coaching yang sudah kita lakukan dan juga pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban yang telah diberikan dengan sangat luar biasa oleh Coach Iwan bermanfaat. Terima kasih sekali Romo atas kesempatannya.